Halo, selamat datang di penjelasan visual kita kali ini. Pernah kepikiran nggak sih kalau tugas kita sebagai pembimbing akademik itu ternyata jauh melampaui sekadar ngoreksi tata bahasa atau merapikan metodologi? Berdasarkan materi yang kita bedah hari ini, peran pembimbing itu ibarat sebuah kompas. Ya, kompas yang memandu mahasiswa di tengah lautan publikasi akademik yang, jujur saja, seringkali membingungkan. Nah, mari kita selami bareng-bareng. Kita bakal lihat gimana memetakan strategi pemilihan jurnal target dan kenapa analisis pedoman penulis itu benar-benar esensial. Penjelasan ini bahkan nunjukin gimana peran proaktif kita bisa sukses mengantar karya brilian mahasiswa tembus ke jurnal bereputasi. Coba tebak, apa sih alasan paling sering naskah mahasiswa bimbingan kita langsung kena desk rejection? Kita mungkin mikir, wah pasti karena datanya kurang kuat, atau risetnya kurang mendalam. Tapi mari kita jujur dengan fakta dari materi ini. Seringkali, riset yang luar biasa brilian sekalipun harus gugur sebelum proses peer review bahkan dimulai. Kenapa? Jawabannya simple tapi menyakitkan. Ketidakpatuhan teknis. Ketidaksesuaian sama pedoman jurnal itu ibarat pembunuh nomor satu naskah akademik. Bayangin, kerja keras berbulan-bulan ditolak mentah-mentah cuma gara-gara urusan margin atau gaya kutipan. Nyesak banget kan? Makanya pemahaman mendalam soal panduan teknis ini krusial banget. Biar gampang, agenda panduan kita kali ini bakal pakai pendekatan zoom in, zoom out. Pertama, kita bahas dasar pemilihan jurnal target. Terus kita zoom in ke detailnya di analisis author guidelines. Lanjut ke strategi pedoman efektif. Dan terakhir, kita zoom out lagi melihat tren publikasi era digital. Singkat, padat, dan langsung ke intinya. Oke, kita masuk ke bagian pertama, dasar pemilihan jurnal target. Atau gimana kita memetakan tujuan yang tepat. Ekosistem publikasi sekarang itu super dinamis dan bergerak sangat cepat berkat digitalisasi. Dalam milih jurnal, ada beberapa kriteria fondasi yang disorot banget nih sama materi kita. Pertama, impact factor dan reputasi. Ini indikator kualitas. Kedua, indeksasi. Sangat disarankan buat ngarahin naskah ke jurnal di database terpercaya kayak Scopus, Web of Science, atau Sinta kalau di Indonesia. Dan yang nggak kalah penting, relevansi topik. Jangan sampai mahasiswa kita nembak dalam gelap. Pastikan ruang lingkup jurnalnya memang benar-benar pas dengan kontribusi riset mereka. Nah, kita sering banget kan ketemu persimpangan strategis ini. Mau ke nasional atau internasional, open access atau berlangganan. Ini nggak bisa dipilih asal-asalan loh. Jurnal internasional emang ngasih audiens global, tapi jurnal nasional kadang jauh lebih pas buat riset dengan konteks lokal yang spesifik. Terus open access itu nawarin jangkauan pembaca yang super luas dan cepat, tapi ya seringnya ada implikasi biaya pemrosesan yang lumayan yang harus dipikirin bareng-bareng. Menimbang opsi-opsi ini secara transparan bakal bantu banget ngarahin mahasiswa kita jauh lebih strategis. Sip, sekarang kita zoom in ke bagian kedua, analisis author guidelines. Gimana kita menavigasi medan teknis ini? Mari kita bedah anatomi pedoman penulis ini. Dari format file, tata letak, batas maksimal jumlah kata, sampai gaya bahasa dan aturan referensi. Poin pentingnya di sini adalah, batasan-batasan ini idealnya udah ditekankan sejak hari pertama mereka nulis draft. Percaya deh, ngebiasain mahasiswa nulis sesuai batas kata dari awal, itu bakal nyelamatin mereka dari rasa frustrasi berminggu-minggu saat harus motong-motong kalimat nanti. Disiplin teknis kayak gini tuh fondasi yang harganya mahal banget. Untuk yang satu ini, kita pelan-pelan sedikit ya. Syarat etika dan hukum esensial itu benar-benar nggak bisa ditawar. Sama sekali, integritas akademik adalah nyawa dari sains itu sendiri. Materi kita sangat menyoroti kalau mahasiswa harus paham betul bobot dari syarat-syarat ini. Soal kejelasan kepemilikan hak cipta, transparansi, buat deklarasi konflik kepentingan, sampai kebijakan anti-plagiarisme yang super ketat. Pelanggaran di sini tuh bukan cuma bikin naskah ditolak, tapi bisa membunuh karir akademik mereka selamanya. Batasan etis ini harus kita pagari dengan kuat sejak awal. Terus, ingetin juga ke mereka kalau perjalanan naskah itu bertahap. Mulai dari masuk platform online, nunggu proses peer review, masuk fase revisi, sampai akhirnya benar-benar dipublikasi. Memahami setiap anak tangga ini penting banget buat ngelola ekspektasi. Kalau kita bisa ngasih estimasi waktu yang realistis, kecemasan peneliti junior kita bakal jauh berkurang. Mereka jadi ngerti kalau nunggu berbulan-bulan pas peer review itu wajar dan emang begitu siklus akademiknya. Lanjut ke bagian ketiga, strategi pedoman efektif. Gimana mentorship kita benar-benar beraksi di lapangan? Penyelarasan antara kerja sama tim dan ketempatan teknis itu krusial banget. Strategi paling praktis yang ditekankan di materi kita adalah, pakailah selalu template resmi dari jurnal. Nggak usah repot-repot bikin format sendiri. Selain itu, pastikan visualisasi datanya optimal. Tabel, grafik, itu harus persis ngikutin pedoman. Soalnya,
Ini loh hal pertama yang sering banget dilirik reviewer untuk ngecek kekokohan data sebelum mereka baca teksnya secara utuh. Tolong banget, hindari jebakan-jebakan konyol ini. Kecerobohan teknis kayak margin yang salah, font yang beda-beda, atau format kutipan yang berantakan, itu bakal langsung menjatuhkan kredibilitas naskah di mata editor. Serius deh, naskah yang kelihatannya nggak rapih, otomatis ngasih sinyal kalau riset di baliknya juga dikerjakan dengan sembrono. Proses double check sebelum tombol submit ditekan itu vital. Jadi, apa sih isi toolkit kita sebagai mentor? Kita butuh ngelakuin evaluasi awal yang super detail. Kita ini ibarat gawang pertamanya. Terus, bangun siklus umpan balik yang konstruktif. Pastiin semua anggota tim nulis di jalur yang sama dan patuh ketat sama pedoman. Koordinasi aktif dari kita inilah yang bakal bikin hasil akhir naskahnya kerasa kayak jas yang dijahit custom. Pas banget sama ekspektasi jurnal targetnya. Terakhir, kita zoom out ke bagian keempat, tren publikasi di era digital. Kita perlu perluas cakrawala nih. Di era sekarang, lanskap publikasi itu bergerak cepat banget. Kita udah nggak cuma berhadapan sama editor manusia, semuanya online, tren preprints lagi naik daun, dan teknologi AI sekarang udah mulai diintegrasikan ke proses pengecekan naskah dan peer review. Digitalisasi ini emang dirancang buat ningkatin efisiensi dan transparansi. Paham gimana algoritma ini bekerja bakal ngebantu banget waktu kita nyaring dan nyiapin naskah mahasiswa. Standar internasional itu dinamis banget loh. Aturan main yang berlaku 5 tahun lalu belum tentu mempan buat ngelolosin naskah hari ini. Persyaratan buat nyertain data mentah, kode software, sampai aturan etika digital terus aja berevolusi. Jadi, baik penulis maupun kita sebagai pembimbing dituntut untuk selalu lincah dan proaktif biar terus up to date sama standar global. Semua perubahan ini bermuara ke satu hal. Kita juga harus terus berkembang. Bimbingan yang top lahir dari pembimbing yang juga terus belajar kan? Makanya sangat disarankan buat kita ningkatin digital skills. Entah itu ikut lokakarya, networking aktif sama editor atau reviewer, atau ngebiasain diri pakai aplikasi manajemen naskah yang modern. Kefasihan kita pakai teknologi ini bakal bikin proses kolaborasi tim jauh lebih enteng. Kalau kita renungkan lagi, perjalanan penjelasan visual kita hari ini, dari milih jurnal dengan presisi, membedah aturan sampai ngerangkul kemajuan digital, pada akhirnya fokus utama kita cuma satu, memimpin dan merawat generasi peneliti masa depan. Ini emang proses yang panjang. Dan ternyata ini nggak cuma butuh ketelitian teknis, tapi juga kebijaksanaan strategis tingkat tinggi dari kita. Ada satu kutipan yang merangkum ini dengan sempurna. Nilai sejati dari peran kita itu bukan sekedar diukur dari seberapa banyak coretan revisi merah yang kita kasih di draft mahasiswa. Enggak. Nilai esensialnya ada pada gimana kita membekali mereka. Ngasih mereka peta jalan, kompas moral akademik, dan rasa percaya diri yang tinggi buat akhirnya bisa berlayar sendiri di lautan komunitas ilmiah global. Sebagai penutup, coba deh kita pikirin sama-sama. Dari semua taktik dan peta navigasi yang baru aja kita obrolin, strategi mana yang bakal langsung Anda terapin di sesi bimbingan besok? Jangan biarin wawasan ini cuma mengendap jadi teori aja ya, aplikasikan langsung. Terima kasih udah mengeksplorasi materi ini bareng-bareng. Sampai jumpa di penjelasan visual menarik lainnya.